Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela rakyat. Prabowo pun bersumpah tidak akan mundur dalam menghadapi aksi-aksi anarkistis di sejumlah masa di Jakarta dan daerah lain yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Prabowo pun mencium adanya indikasi makar dan memerintahkan seluruh aparat negara bergerak menyelidiki sejumlah pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai menjenguk polisi dan masyarakat yang menjadi korban demo di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Senin kemarin. Di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Lantas apa makna politik pernyataan tegas Presiden Prabowo tidak akan mundur setapak pun dan akan membersamai rakyat? Lalu siapa dalang di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan dan terindikasi adanya upaya makar? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan komitmennya untuk terus membela dan membersamai rakyat. Bahkan ia bersumpah untuk tidak mundur menghadapi aksi anarkistis, pemirsa. Dan kemudian bersama dengan seluruh aparat negara melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa kemudian oknum yang bertanggung jawab di balik aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan. Apa kira-kira makna politik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini dan siapa kemudian dalang di balik aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan ini, pemirsa? Malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat intelijen kita, Pak Wawan Purwanto. Selamat malam, Pak Wawan. Sehat, Pak? Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita ada pakar ilmu politik kita, Bang Henry Satrio. Bang Hensat, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Ken. Sehat, selamat aman malam, semua Pak ya, Wawan. Bang? Yeah. Oke. Aman. Aman. Kan Dan saya juga ada Pak Wawan. Oke. Aman. Dan bergabung melalui sambungan Zoom juga dari Gerindra ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Daniel. Waalaikumsalam Mbak Ken, Mas Hensat, Pak Wawan. Oke. Malam. Bang Hensat, cukup banyak pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo merespon apa yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir. Apa sih yang bisa kita maknai, Bang Hensat? Artinya memang beliau juga, ini mohon maaf ya kalau Pak Prabowo nggak berkenan. Tapi menurut saya dia kaget juga dengan apa yang terjadi di 28-29 itu. Kekagetan itu kan beberapa kali disampaikan sebetulnya, walaupun tidak secara eksplisit disampaikan. Tapi yang menurut saya perlu berhati-hati itu adalah penjarahan yang sampai menjebol pertahanan rumah dari Menteri Keuangan. Ya. Itu kan pejabat negara kan. Ya. Jadi itu tidak bisa main-main tuh kalau sudah Menteri Keuangan. Makanya setelah, kalau saya dengarkan runtutannya, ada kunjungan Bu Sri Mulyani ke Pak Prabowo di Hambalang. Setelah itu Pak Prabowo melakukan press conference di istana bersama para kepala lembaga tinggi negara dan partai politik. Jadi kemarin itu Presiden melihat hal yang sangat serius juga. Tapi apakah kemudian Presiden memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil sikap atas pemahaman dia dengan demonstrasi itu yang masih kita tunggu. Tapi dengan Presiden tetap melakukan lawatan ke luar negeri ke China, menurut saya Presiden sudah berhitung betul bahwa kondisi sudah Cukup bisa aman dikendalikan. untuk ditinggal.
Ya, Oke. sudah cukup aman untuk ditinggal. Jadi artinya pasti dia nggak main-main juga tuh meninggalkan negara ini gitu kan. Karena terlihat betul, nah ini yang kedua nih. Beliau terlihat sendirian ya kemarin dalam menghadapi situasi yang demikian pelik menurut saya. Oke. Eh, Kenapa bisa begitu Bang Hensat melihatnya? Sendirian ini terlihat di mananya nih Bang Hensat? Ya pada saat dia berkomunikasi dengan kepala lembaga negara dan para kepala atau ketua partai politik, kan dia sendirian tuh. Tidak didampingi Panglima, tidak didampingi Kapolri, Oke. tidak didampingi Pak BG katanya baru sembuh ya, baru pulih dari sakitnya. Pak Safri juga setelah itu aja, setelah itu dia bikin press conference lagi. Tapi selama penampilan atau tampilan Pak Prabowo itu dia terlihat sendiri. Makanya kami juga sebagai rakyat nih miris juga melihat kok Presiden dalam situasi demikian sendirian gitu. Oke. Bahkan beberapa kali harus menyampaikan statement-statement kenegaraan sendiri tanpa dukungan para menterinya gitu. Kalau Wapres kan sudah ada beritanya ya. Oke. Dia punya Sudah dibagi tugasnya Bang Hensat. ya dia punya move sendiri lah. Oke. Kan mau nahan saya ngomong itu kan. Jadi dia sudah ada move sendiri Oke. yang akhirnya ya kita mau tidak mau melihat Pak Prabowo sendiri. Tapi ada satu pesan ya. Siapapun itu apakah itu ada rencana atau tidak, nanti Pak Wawan pasti lebih paham dari sisi intelijen. Tapi nampaknya memang ada usaha-usaha untuk memperlihatkan Pak Prabowo atau mengingatkan rakyat atau membalikan citra Pak Prabowo yang sekarang sudah Oke. sangat penyabar nasionalis itu Baik. seperti ingin diingatkan ke profil dia sebelumnya gitu. Oke, Tapi untungnya oke. Pak Prabowo tidak terpancing. Beberapa kali tampil, dia tampil lugas, nasionalismenya dijaga dan yang paling penting emosinya dijaga. Oke, baik Pak Wawan, kalau melihat situasi yang terjadi di Jakarta maupun juga beberapa daerah lain beberapa waktu terakhir, betulkah ada upaya-upaya seperti yang disampaikan Bang Henry Satrio tadi mengenai berkaitan dengan Pak Prabowo sendiri di masa lalu, atau kemudian siapa sebetulnya yang ada di balik ini semua? Ada yang bilang ini sistematis, betul begitu Pak Wawan? Kalau awalnya memang murni kan, mereka memprotes adanya kenaikan tunjangan anggota DPR, kemudian ada joget-joget. Nah mereka Ya. marah kan karena itu, karena situasi ekonomi yang memang sedang prihatin. Awalnya ya murni, tapi setelah berikutnya terjadi tertabraknya pengemudi ojol Avan itu, ya kemudian meletuplah suasana emosi yang lebih. Ya, Dan itu karena viral akhirnya menjalar juga ke wilayah-wilayah lain, daerah-daerah lain, dan nah di sanalah mulai masuk pendompleng-pendompleng itu untuk lantas membuat suasana makin gaduh, ditambah lagi dengan penjarahan dan juga aksi-aksi pembakaran. Pembakaran juga di samping ke DPRD juga ke markas-markas betul. polisi. Siapa Pak kejaksaan. Wawan pendompleng-pendompleng itu yang kemudian muncul setelah aksi yang murni di awal-awal ini? Ya, ini kan sedang diproses untuk penangkapan mulai dari yang di lapangan dulu. Yang di lapangan yang juga banyak bukti dan saksi, kemudian juga dari sorotan kamera yang kelihatan mulai ditangkapi. Kemudian juga korlap-korlapnya juga mulai ditelisik. Kemudian ada jenderal lapangannya mungkin berikutnya. Kemudian nah, dari sanalah nanti apakah mastermind yang merupakan aktor intelektual bisa punya bukti link up itu nanti kan lebih tajam lagi tentu penelitiannya, karena sekarang sedang terus didalami dan biasanya sih suka bisa nyambung bisa juga terputus. Oleh karenanya tergantung bagaimana nanti bukti-bukti otentik itu bisa wah, karena kalau sudah menyangkut masalah hukum itu kita jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Ya. Makanya nanti ini tugas dari aparat kepolisian terutama untuk bisa menguak lebih lanjut. Karena memang sudah secara sistematis ya masuk mereka menyiapkan orang-orang juga dari daerah, kemudian juga sudah tersedia bom molotov, Betul. kemudian juga mercon petasan dalam jumlah Sudah besar. disiapkan truk juga dalam kegiatan Ya. penjarahan. Ya,
Jadi ini juga melibatkan logistik yang besar juga, kemudian juga dukungan pendanaan. Jadi serta tidak mungkin juga kalau tidak ada yang berada di balik ini ya? Ya, pasti ada. Nah, oleh Dukungan karenanya- pendanaan juga ada, Pak Wan ya? Ya kan yang di lapangan kan juga perlu dana kan untuk bergerak. Oleh karenanya itu nanti karena masih dalam proses penyelidikan ya biarlah itu berlangsung di sana. Karena di dalam demokrasi itu ada 3 hal, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan aturan. Oke, nah sampai situ dulu Pak Wawan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi karena kita juga ingin tahu Bang Daniel apa kemudian yang coba ingin disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo lewat kemudian komitmennya untuk terus membela, membersamai rakyat dan bersumpah tidak akan mundur menghadapi anarkistis. Iya, Mbak Ken, sederhana sebenarnya 2 hal yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo. Pertama, demonstrasi yang murni itu beliau dukung sepenuhnya. Artinya aspirasi yang disampaikan dengan latar belakang keprihatinan, kemudian ada ketidakberpihakan atau afirmasi dari kebijakan-kebijakan yang ada, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Nah, kemudian menyeruak dalam bentuk demonstrasi yang murni sebagai bentuk protes dari masyarakat, mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang lainnya itu harus didukung, dan Pak Prabowo Presiden memberikan ruang yang sangat luas untuk menyampaikan protes tersebut, karena dalam sejarah misalnya mulai dari Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan sampai dengan sekarang jadi Presiden, beliau tidak dalam posisi mengkriminalkan siapapun yang memprotes beliau, bahkan yang mengolok-olok dan mengejek beliau. Kenapa? Karena itu adalah ruang di mana hak publik, hak masyarakat itu dilindungi sepenuhnya. Nah, bagian itu yang ingin disampaikan oleh Presiden. Beliau memberikan ruang dan bahkan melindungi setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, setiap protes yang disampaikan oleh masyarakat. Namun yang kedua, Pak Prabowo atau Presiden menyampaikan pesan terang dan tegas kepada para free rider, tukang tebeng dalam suasana eskalasi massa, kemudian satu peristiwa yang kemudian menyulut satu kemarahan, yang kemudian melahirkan kerusuhan atau melakukan intimidasi, teror terhadap siapapun, baik itu rakyat, kemudian pejabat publik, dan sebagainya. Dan suasana mencekam, teror, kerusuhan itu kan sebenarnya adalah bukan hanya intimidasi terhadap misalnya pejabat yang dijarah rumahnya, tapi itu adalah intimidasi terhadap seluruh rakyat Indonesia agar suasana mencekam, suasana tidak aman itu bisa diciptakan, dan pelaku-pelakunya ini atau mastermind atau siapapun yang mendompleng inilah yang kemudian diperintahkan oleh Presiden untuk segera diungkap dan ditangkap. Kenapa? Karena ini merusak demokrasi kita, dan ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, ekonomi yang sedang kita bangun. Jadi 2 hal ini jadi catatan penting dan sikap utama dari Presiden, Mbak Ken. Baik, lalu siapa kira-kira mastermind, pendompleng, tukang tebeng tersebut pemirsa dari aksi anarkistis pada demonstrasi yang coba murni disampaikan pada awalnya? Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini untuk mencari tahu siapa kira-kira mastermind, pendompleng, tukang tebeng tadi yang sudah kita bahas pada segmen sebelumnya yang kemudian menimbulkan aksi anarkistis pada demonstrasi yang awalnya berjalan murni. Bang Hensa, tadi disampaikan soal Pak Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut membela rakyat, tidak akan mundur, bersumpah untuk terus menghadapi aksi anarkistis sendirian. Begitu. Harusnya seperti apa? Jangan-jangan pendompleng ini senang ketika Pak Prabowo yang merespon secara langsung? Iya, pada saat Anda bicara dengan level presiden, ya Anda di level presiden gitu. Kalau Anda bicara levelnya anak STM kan ngobrolnya juga artinya Anda dari level anak STM. Jadi pada saat Pak Prabowo merespon aksi-aksi 28-29 itu, artinya mendapat tempat tersendiri si mastermind ini siapapun itu.
Oke. Kecuali memang Pak Prabowo sudah tahu bahwa si mastermind ini cuma bisa diredam oleh dirinya. Gitu. Saya mencatat hanya Pak Safri aja kan, kemarin yang Ya. muncul bersama Panglima dengan Kapolri. Kapolri, karena juga Pak BG baru sembuh saya dengar ya dari sakitnya. Tapi hari ini Pak BG muncul tuh. Nah tapi menariknya lagi adalah pada saat Pak Prabowo memutuskan tetap pergi ke China, artinya dia sudah berhitung betul itu bahwa aksi-aksi dalam negeri ini sudah selesai dan harusnya sudah bisa kondusif. Ini menarik lagi secara geopolitik kita bisa baca langkahnya Pak Prabowo ini luar biasa. Hari ini beredar foto seperti 4 sekawan, ada Prabowo Subianto, Putin, Xi Jinping dengan Jong-un, Oke. Presiden Korea Utara. Apa yang bisa kita baca dari movement yang dilakukan Pak Prabowo di dalam negeri sampai kemudian berpindah ke luar negeri? Itu kan kekuatan timur ya, quote and quote ya. Sehingga menurut saya seharusnya habis ini beliau pergi ke arah barat tuh. Supaya citra non-blok itu bisa terjaga tuh. Nah ini kan menarik, ini kalau kita sambung-sambungkan ya hal yang menarik juga. Kalau kita tarik mundur kenapa kemarin kalau tadi kata Pak Wawan kan dari analisanya kan seru-seru tuh. Oke. Siapa kira-kira yang menunggangi termasuk itu yang Ken bahas tadi. Itu bisa ada kaitannya kenapa kemudian Pak Prabowo harus pergi ke sana gitu. Oke, Dan baik, berfoto Bang Hensat. dengan 3 kepala negara lainnya yang kita anggap memang ada di BRICS gitu ya. Terus kemudian di sebelah kiri dan beliau menyaksikan peluncuran beberapa senjata dari China kan. Jadi ya ini mungkin saya terlalu jauh ya merunut-runutkan karena kan kalau di dalam negeri itu saya sih ngerunutinnya sederhana. Ada pati, kemudian ada postingan di media sosial anak STM kentang gitu ya. Kemudian muncul joget-joget dan akhirnya terjadilah gitu. Oke, Nah Bang itu Hensat. kalau di dalam negeri sih dari sisi pesan komunikasi yang kita lihat itu terutama pati dan STM kentang itu ya. Itu STM kentang itu kalau Ken nanti bicara dengan ahli media sosial ya, itu ribuan grup WhatsApp itu membaca postingan itu. Oke, Bang Hensat. Si STM kentang itu. Baik. Nanti mungkin Mas Wawan bisa, Pak Wawan bisa menyampaikan itu lebih detail ya. Oke, nah Tapi tapi kalau sampai itu situ dalam dulu negeri. Bang Hensat, nanti ditahan dulu Oh, ya. karena kita juga ingin tahu dari Saya ada beberapa bab lagi nih. yang Oke, saya nanti ya sampaikan. di segmen berikutnya. Oke. Karena gini Pak Wawan, betulkah kemudian analisanya ini dari perjalanan politik Pak Prabowo dari Indonesia, kemudian sekarang bertolak ke luar negeri, ada juga kemudian kemarin statementnya, ini berasal dari luar negeri nih, penunggangnya begitu, pendomplengnya, mastermind-nya. Bacaannya atau analisanya seperti apa Pak Wawan? Ya kalau luar negeri bermain di Indonesia kan memang sudah lama dan mereka tentu juga punya agenda-agenda baik kepentingan politik maupun juga kepentingan ekonomi. Kemudian pengaruh ini kan terus ya bergulir sampai sekarang dan seperti yang diungkap oleh Pak Indro Priyono dan ini menjadi satu warning bagi kita untuk kewaspadaan nasional. Tapi di sana kan tidak bisa sendiri. Tentu bermain dengan orang-orang Indonesia juga. Oke. Orang Indonesia nah, kemarin dan peristiwa yang kemarin ini kan juga pemainnya ada beberapa tentu saja. Dan juga kepanjangan tangan dari mereka juga ada yang terutama sampai ke lini-lini lapangan. Itu kan sudah diatur sedemikian rupa. Oke. Tujuannya sampai mana sih Pak Wawan? Kemudian kan kemarin Pak Prabowo sempat memanggil juga ketua-ketua ormas dan kita sempat juga mendiskusikan siapa kemudian yang bisa meredam ini. Otomatis siapa yang kemudian memberikan komando Pak Wawan? Kalau pertemuan dengan sejumlah tokoh memang Presiden juga lakukan baik tokoh politik maupun juga tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Dan di situ kemudian juga aktivis-aktivis dan juga jumpa dalam hari ini karena memang peredaan ketegangan ini harus melibatkan banyak elemen supaya bisa cepat ada suatu kesepahaman. Komunikasi yang baik akan menghindarkan terjadinya miskomunikasi. Oleh karenanya setelah ini dilakukan kemudian juga ada tindakan tegas dari aparat ya bahwa kalau mereka mengekskalasi lebih lanjut kan kalau sampai memasuki markas dan sebagainya kan ada perintah tembak di tempat. Oke. Rupanya ini juga
sangat berpengaruh. Di samping juga penangkapan-penangkapan itu yang mereka terbukti, kemudian ada saksi dan bukti-bukti lapangan lainnya. Akhirnya mulailah ini ya eskalasinya reda, dan tanggal 1 yang mestinya kemarin ada demo akhirnya dibatalin sendiri oleh mereka. Kemudian ajakan demo dari kelompok muda yang dari Bekasi juga akhirnya dibatalkan. Jadi intinya adalah bahwa mereka tentu berpikir dengan eskalasi yang demikian masif, tapi sudah melenceng dengan aspirasi yang awal. Mereka mulai berpikir bahwa ini pasti ada yang memanfaatkan, dan mereka mulai menarik diri. Oke, baik. Bang Daniel, nampaknya tindakan tegas Pak Prabowo ini cukup membuat gentar dari mastermind yang menunggangi setiap aksi anarkistis dari demonstrasi yang awalnya berjalan murni. Ini analisanya sejauh ini ada di luar negeri, tapi pasti juga ada yang di dalam negeri begitu yang mengendalikan. Gimana Bang Daniel? Beberapa pihak memang terus mengembangkan perspektif yang naif ya, seolah-olah dalam semua agenda, misalnya sebutlah ke beberapa agenda disabilitas segala macam, itu tidak ada campur tangan asing dan sebagainya. Karena seperti tadi disebutkan oleh Mas Wawan, asing punya berbagai macam kepentingan ekonomi, politik, dan macam-macam di Indonesia, dan itu sejak dulu, dan kita harus tetap waspada terkait dengan potensi itu. Dan Pak Prabowo seringkali mengingatkan terkait dengan itu untuk membangun awareness, kesadaran publik bahwasannya kita harus sama-sama menjaga Indonesia supaya kemudian tidak mudah dipecah belah, kemudian tidak mudah dipengaruhi pihak-pihak tertentu untuk kemudian menegasikan agenda-agenda baik yang dilakukan oleh pemerintah dan siapapun yang ada di dalam negeri. Kemudian kedua ya, Pak Prabowo selain memang harus menjaga kondisivitas dalam negeri ya, seperti beberapa hari ini, kemudian alhamdulillah 2 hari ini kondisi kita jauh lebih baik, artinya kondisivitas terjaga, dan itu yang kemudian menyebabkan Presiden merasa perlu melanjutkan undangan yang sudah disampaikan oleh pemerintah Tiongkok, dalam hal ini Presiden Xi Jinping. Nah, jadi dan itu adalah juga bagian penting dari agenda integral dari menjaga Indonesia itu, agar peran-peran Indonesia di tengah geopolitik dan geostrategis kita tetap terjaga. Dan Pak Prabowo memainkan peran yang sangat penting untuk membangun eksistensi kita dalam pembangunan di dalam negeri terutama. Oke, baik. Sampai sejauh mana sih kemudian kepentingan yang dijadikan motif dari mastermind ini menciptakan aksi anarkistis di Indonesia? Apa tujuannya pemirsa? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini menyikapi melihat bagaimana sikap dari Presiden Prabowo yang ingin menindak tegas dari aksi anarkistis di balik demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah. Pak Wawan, ini di sosial media juga begitu ramai ya Pak perjalanan dari aksi demonstrasi ini, termasuk dari aksi-aksi penjarahan begitu, sampai menemukan alamat detail Pak dari para pejabat publik, Menteri Keuangan ataupun sejumlah nama lah. Nah, ini gimana mereka kemudian bekerja, si mastermind ini bekerja, apa yang dituju sebetulnya Pak Wawan? Ya, mereka munculnya ini kan ada yang tahu, mesti dari orang-orang yang paham betul posisi rumah, ataupun ada juga yang punya 2 rumah, ada juga yang keliru rumah mantan suami. Nah, ini kan, tapi kan ada upaya untuk menunjukkan dari mereka. Dan sekarang itu medsos ini kan begitu terbuka. Kalau misalnya ada satu nanya, ada yang satu tahu, langsung ngasih tahu, bahkan nge-share. Seperti itu yang terjadi. Di era sekarang sesuatu sulit ditutupi, apalagi kalau cuman alamat rumah. Ya. Yang namanya hal-hal yang lebih dari itu juga bisa dibuka. Bahkan ada yang dibuka masa lalunya.
dibuka di sebar sedemikian rupa secara detail dari sejak muda. Ini di situ, Bu. Kemudian yang ketemu di beberapa semua diungkap. Kadang-kadang memang kelewatan ya, dia kan suka juga mengandung sesuatu yang mestinya tidak dibuka ke publik. Oke. Nah, Apa seperti yang itu dituju sih Pak dari si aktor intelektual di balik semua aksi anarkistis ini, Pak Wawan? Artinya gini, kalau yang mengapa tadi tahu atau alamat, ada yang nunjukin lah alamat-alamat itu dari masing-masing. Kalau aktor intelektual apa yang ditujukan motif tadi, motifnya ada ekonomi, ada motif politik. Nah sekarang ada juga kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah misalnya. Tapi memang kebijakan pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Oke. Pasti ada satu kebijakan, Baik. pasti ada yang merasa tidak diuntungkan. Nah ini kemudian juga ada yang tidak terima. Oke, Ada baik, yang, Pak Wawan. seperti itulah kira-kira Oke. motif ekonomi maupun politik. Begitu, ya. Bang Hensat, singkat mungkin, pesan tegas seperti apa yang kemudian harus disampaikan oleh Pak Prabowo lagi untuk betul-betul menjaga kondisi ini semakin kondusif dan aman? Sebetulnya begini ya, ada level of message ya yang harus disampaikan oleh presiden sebetulnya. Jadi ada pesan yang disampaikan ke rakyat, ada pesan yang disampaikan ke aparat penegak hukum. Itu pesannya nggak bisa sama tuh. Jadi pada saat dia bilang saya akan tindak tegas, nah itu buat rakyat, mungkin rakyat cuma tepuk tangan tuh, wah keren presiden gua nih. Ini presiden saya yang tegas. Tapi aparat bisa jadi menerjemahkannya lain. Tindak tegas itu bisa jadi tindak di tempat, ditindak di tempat saat itu gitu. Saya nggak berani bilang tembak lah. Tapi ditindak di tempat saat itu. Jadi maksud saya saat ini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sudah pas sebetulnya. Minimal untuk menjaga stabilitas kondisi saat ini kan tadi Pak Wawan sudah bilang tuh nggak ada lagi yang berani demo gitu. So jadi kalau dengan pertanyaan Ken tadi, menurut saya saat ini Pak Prabowo harusnya lebih banyak bicara tentang respon dari tuntutan yang 10 plus 8 itu kalau saya nggak salah, atau 7 plus 8 gitu, 17 plus 8 ya. Nah itu aja yang disampaikan, terutama kan yang paling sering didengungkan adalah RUU perampasan aset gitu ya, dan tunjangan-tunjangan lain. Tapi kalau Ken lihat beberapa hari ini di Jakarta plup-plup tetot-tetot tuh udah nggak ada tuh. Saya nggak tahu kalau Bang Daniel masih pakai nggak plup-plup tetot-tetot. Bang Daniel, ini Presiden harus menjawab tuntutan-tuntutan rakyat dan juga mengkomunikasinya supaya tidak terlihat sendirian menghadapi ini semua. Singkat Bang Daniel, silakan. Iya, kan dari kelompok ormas Islam, kelompok lintas agama, semua pihak menyampaikan hal yang serupa. Jadi mengamplifikasi tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran murni. Dan beberapa hal segera mungkin diwujudkan Pak Prabowo, dikoreksi oleh Pak Prabowo, bahkan mengundang partai politik untuk segera melakukan self-correction terhadap apa yang dituntut oleh demonstran murni, dan itu disegerakan oleh Pak Prabowo. Dan salah satunya memang undang RUU perampasan aset, yang itu kemudian juga dinyatakan Pak Prabowo beliau akan dorong dan meminta agar DPR juga ikut mengakselerasi terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Jadi semua yang jadi tuntutan dari para demonstran murni istilah presiden itu tentu menjadi bagi eksekutif itu menjadi self correction yang kemudian harus diperbaiki sesegera mungkin. Pun demikian dengan legislatif dengan memanggil ketua umum partai tadi. Mbak Ken, begitu. Kita tunggu pelaksanaan atau aksi nyata sebagai jawaban dari tuntutan rakyat. Terima kasih atas perbincangan malam hari ini Pak Wawan, Bang Hensat, Bang Daniel juga, sehat selalu semuanya.